Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Suprayogi dengan NIM 23030603 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Berikut saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pada itik, yaitu dengan filum, perdata, kelas Aves, ordo Galisteriformes, genus Anas, spesies Anas Platyrhynchus domesticus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topografi eksternal pada Anas Platyrhynchus domesticus. Yang pertama ada caput atau bagian kepala. Pada caput terdapat rostrum atau paruh, merupakan mulut pada Aves, terdiri dari maksila, rahang atas, dan mandibula, rahang bawah. Selanjutnya ada cavum oris atau mulut. Lalu ada nares anteriores atau lubang hidung berjumlah sepasang, terletak pada pangkal rostrum atas. Selanjutnya ada organum visus atau indera penglihatan berupa mata, terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri. Selanjutnya ada porus acousticus externus. Di dalamnya terdapat membran timpani. Selanjutnya terdapat kolom atau leher berbentuk panjang dan fleksibel, menghubungkan antara caput atau bagian kepala dengan trunkus bagian badan. Selanjutnya trunkus atau bagian badan. Pada trunkus terdapat ekstremitas anterior atau alat gerak bagian atas berupa sayap, dan ekstremitas posterior atau alat gerak bagian bawah atau kaki. Selanjutnya kaudal atau bagian ekor. Berikut saya akan menjelaskan tentang anatomi bulu. Pertama, ini tipe Plumae, yaitu di mana tipe ini biasanya terdapat pada ekor dan sayap. Pada tipe bulu ini terdapat bagian-bagian tertentu seperti kalamus, yaitu tangkai bulu yang melekat pada folikel kulit, dan rachis, lanjutan dari kalamus. Dan ini vexillum merupakan bendera bulu. Vexillum sendiri terdiri dari tersusun oleh barbae. Tiap cabang barbae biasa disebut dengan barbulae. Barbulae terdiri dari dua macam, yaitu barbulae distal, yaitu yang mengarah ke atas ujung bulu, sedangkan barbulae proximal yang mengarah ke pangkal bulu. Selanjutnya ini ada tipe bulu Plumulae, ya, di mana tipe ini biasanya terdapat pada burung muda dan burung mengerang. Biasanya digunakan untuk mengurangi panas tubuh. Selanjutnya tipe yang ketiga dikarenakan pada bebek sulit ditemukan, yaitu jenis tipe bulu Phyloplumae. Saya akan menjelaskan tentang topografi pada bebek. Topografi internal, yaitu ada esophagus, proventriculus, gizzard, ada intestinum tenue terdiri dari tiga, yaitu ada duodenum, jejunum, ileum. Di sini ada pankreas, ada ceca, ada intestinum grassum, ada rectum, ada cloaca, ada trachea, ada bronchiolus, ada paru-paru, ada jantung, ada hati, ada kantong empedu. Ini khususnya pada bebek betina. Di sini ada ovari dan indung telur. Berikut saya akan menjelaskan tentang sistem digestori atau sistem pencernaan pada Anas Platyrhynchus domesticus. Pertama, ada rostrum, di mana awal mulanya masuk makanan. Kedua, esophagus, saluran hewani makanan setelah melalui rostrum. Selanjutnya ada crop atau tembolok, tempat penyimpanan sementara makanan. Selanjutnya ada proventriculus, yaitu tempat mencerna makanan secara enzimatis. Selanjutnya masuk ke gizzard atau ampela atau ventriculus, di mana mencerna makanan secara mekanik melalui batuan kecil atau grid. Selanjutnya
masuk ke intestinum tenue, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya ada feca, yaitu tempat mengabsorpsi air dan makanan sebagai tempat fermentasi. Selanjutnya, feca merupakan pembatas antara intestinum tenue dan intestinum crassum. Selanjutnya, intestinum crassum sendiri berfungsi sebagai mengolah makanan, sisa-sisa makanan yang tidak dicerna. Selanjutnya ke rektum, yaitu tempat penampungan feses sebelum dikeluarkan oleh kloaka. Selanjutnya organ kloaka, yaitu tempat keluarnya feses. Berikut saya akan menjelaskan tentang enzim pada sistem pencernaan. Pertama, ada enzim amilase yang terdapat pada kelenjar saliva yang terdapat pada mulut. Enzim amilase sendiri berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Lalu ada enzim pepsin terdapat pada proventriculus dan gijat, berfungsi untuk memecah protein menjadi asam amino. Lalu yang ketiga ada enzim lipase, berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Berikut saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum atau sistem pada otak. Yang pertama di sini ada cerebrum atau otak besar, berfungsi untuk mengatur semua aktivitas sadar pada bebek. Yang kedua ada cerebellum, mengatur keseimbangan pada bebek sendiri. Selanjutnya adalah medulla oblongata, yaitu mengatur semua aktivitas pada organ dalam bebek sendiri. Yang terakhir ada medulla spinalis. Medulla spinalis sendiri berguna untuk mengatur informasi dari otak ke otot. Berikut saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada jantung melalui sketsa gambar. Pertama, sistem peredaran darah pada jantung dimulai dengan masuknya darah melalui vena pulmonalis menuju ke atrium kiri, lalu masuk ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Selanjutnya, setelah pada ventrikel kiri memompa darah melalui aorta dan arteri. Setelah itu dipompa ke seluruh tubuh. Setelah darah dipompa ke seluruh tubuh, selanjutnya kembali ke jantung melalui vena. Selanjutnya masuk ke anterium kanan. Selanjutnya masuk ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid. Untuk terakhirnya darah dipompa menuju paru-paru dan begitu seterusnya. Berikut saya akan menjelaskan tentang sistem digestoria atau sistem organ pencernaan tambahan. Pertama, di sini ada pankreas, berfungsi sebagai menghasilkan kelenjar eksokrin dan endokrin. Kedua, ada hati. Hati sendiri tersusun dari lobus dexter atau kanan yang besar dan lobus sinister kiri yang besar. Hati sendiri berfungsi sebagai detoksifikasi racun, sekresi empedu. Dan di sini ada vesica velea. Vesica velea sendiri berfungsi sebagai mengemulsi lemak empedu, mengaktifkan lipase lemak, dan membantu penyerapan lemak. Berikut saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada Anas platyrhynchus domesticus. Pertama, ada nares anteriores atau lubang hidung, di mana udara masuk pertama kali. Kedua, menuju trakea dan glotis. Selanjutnya bronchiolus mengarah ke paru-paru dan alveoli di dalam paru-paru sebagai pertukaran O2 dan CO2. Selanjutnya yang terakhir ada pulmo atau paru-paru.